Ibu saya udah nggak kuat katanya, udah pasrah, minta diyasinin juga bang ibu saya bang. Tolong panggilin Pak Ustadz, diyasinin saja, saya udah nggak boleh begitu bu. Saya kan bilang nggak boleh begitu bu, ibu masih bisa diselamatin. Akhirnya saya keluar bang. Saya meditasi di kebun bang. Saya meditasi di kebun itu buat tarung bang. Tarung sama pesugihan sana. Kepalanya putus bang. Tahu nggak bang? Setelah kepalanya putus bang, tiba-tiba bang, orang yang punya itu, ininya bolong bang. Lehernya bolong? Lehernya bolong bang. Tapi sampai sekarang masih makan tumbal nggak mbak? Masih. Masih berapa tahun sekali sih? Biasanya 5 tahun sekali. Ini berarti buat apa sih kok harus makan tumbal gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri. Masih bersama saya Kang Jin yang selalu menemani Anda di cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh mistis dan penuh misteri. Bagi kalian yang ingin jadi narasumber nih WhatsApp saya, semoga kalian ini yang nonton dari Sabang sampai Merauke dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Nah di sini Kang Jin sudah ada narasumber nih namanya Mas Ibnu yang akan berbagi pengalaman cerita mistis. Ibunya sendiri, ibu kandung ini sampai meninggal dunia akibat dari tumbal pesugihan tetangga sebelah. Pesugihan Blorong ini benar-benar sangat sakral dan sadis, sudah makan banyak korban tumbal. Oke, seperti apa kisah cerita lengkapnya? Jangan skip ya, biar kalian ini selalu mengambil hikmahnya cerita dari narasumber yang penuh mistis. Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Makasih Mas dia sempatkan waktunya nih untuk berbagi pengalaman cerita mistis. Jadi yang namanya pesugihan tumbal ini kan memang ada gitu ya? Iya ada. Monggo Mas ceritain dari awal sampai akhir nih. Ya awal mulanya gini bang. Awal mulanya saya kan mau merantau. Saya udah berpesan sama ibu, jangan kerja di situ. Karena saya kan tahu bang, dia itu punya pesugihan lah. Iya. Ketika saya merantau, ibu saya nggak dengerin bang. Ibu saya tetap kerja di situ. Aduh. Tapi nggak ngasih tahu aku bahwa dia kerja di situ, nggak ngasih tahu aku. Pas aku di perantauan, tiba-tiba ibu saya ngangkul sakit. Saya masih belum tahu bang, dia kerja di situ. Setelah itu, ibu-ibu aku sakit-sakitan bang. Terus bapak saya nelpon. Nu, nggak pulang. Kenapa pak? Ibu nih sakit-sakitan. Kenapa? Nggak tahu nih. Katanya dadanya sakit. Kayak gitu bang. Ya udah nanti ya, habis ini aku pulang. Seminggu lagi lah. Nyelesain kerjaan. Aku pulang bang kerja. Aku pulang ke rumah terus lihat ibu udah beda bang. Auranya udah beda. Auranya itu? Iya, auranya udah beda, udah kayak bukan ibu lagi. Kok kayak sukmanya udah hilang semua. Sukmanya sudah hilang semua? Iya, aku bingung. Duh, ibu kok kayak orang udah meninggal. Dalam hati saya bang itu, dalam kepatihan saya. Hati saya bilang begitu bang, anehnya. Saya aja nggak tahu kenapa hati saya bilang itu. Ah, kok batin saya bilang ibu saya udah meninggal, aneh banget loh. Ya udah, diambil positifnya aja. Mungkin ini bisikan setan kayak gitu ya bang. Lah, ketika saya di rumah bang, tiba-tiba ada orang bang. Kan ibu saya kerja di situ bang. Ya. Kerja di tempat pesugihan itulah. Tiba-tiba kerja di sana jatuh bang, dianterin sama tetangga saya bang. Jatuh sampai tidak bisa berjalan bang. Semua kayak orang lumpuh. Kayak orang lumpuh? Iya, anehnya.
pas saya lihat itu bang, banyak sinar bang dalam kebatinan saya. Itu kayak tali-tali bang. Diikat. Iya, kayak diikat itu bang. Terus setelah itu saya buang bang. Dan alhamdulillahnya bang, ibu saya bisa jalan lagi bang. Tapi karena kala kebutuhan bang, ibu saya diomongin nggak mau bang, tetap kerja di situ bang. Saya juga bingung juga ya bang, mau ngelarang bang ya. Ya. Karena kebutuhan, saya juga nggak kerja waktu itu, nganggur. Akhirnya saya biarin bang. Aduh, kalah bang. Ibu saya kerja di situ lagi bang. 2 minggu bang, kejadian lagi bang. Terutama itu bang, banyak hewan-hewan masuk bang, aneh. Hewan-hewan masuk? Iya, kayak kelelawar. Ya. Itu masuk bang. Aduh, saya pun merasa aneh bang. Kok ada kewan-kewan ini? Kata om saya kalau ada kewan-kewan kayak gini, biasanya tanda-tanda ada serangan gaib. Begitu. Kelawar masuk, tiba-tiba ada belalang, ada ular, itu bang, aneh-aneh bang. Ada suara itu bang, meledak di atas bang, dar, kayak gitu bang. Aduh, saya takut sekali bang. Ketika itu bang ya, saya lihat dalam pandangan batin saya bang, banyak sekali bang siluman ular bang. Banyak sekali siluman ular? Iya, mengelilingi rumah saya bang. Dikelilingi? Iya, banyak sekali bang siluman ular bang. Ya. Banyak sekali. Terus saya itu meditasi ya bang. Terus saya tarung bang sama ular-ular itu bang. Ya. Dan alhamdulillahnya bang, saya bisa bubarin semua bang. Ya, ya. Meskipun saya tetap kalah bang, berian. Sakit saya. Ya. Anehnya di situ. Setelah itu bang, kan ibu saya jatuh dari kamar mandi bang. Ibu saya lumpuh bang, sejak ada kewan-kewan itu. Lumpuh dan nggak bisa jalan sama sekali. Spontan itu? Iya, spontan. Aneh sekali bang. Setelah itu bang ya, yang aneh lagi bang, ibu saya nggak punya riwayat penyakit bang. Tapi tiba-tiba bang, dadanya sakit katanya bang. Aneh sekali bang. Dadanya sakit, katanya jantungnya sakit semua. Ibu saya sampai kurus bang. Sampai kurus? Iya. Sampai tinggal tulang berulang bang. Sampai tulang? Iya. Di waktu itu bang, tiba-tiba bang, ada orang bang, ada orang ke rumah saya nyaranin, ini bukan itu, udah bukan penyakit medis, ini penyakit non medis. Ya saya sudah tahu sih bang ya. Ya, di mana ini? Suruh panggil orang aja, orang pinter lain. Ya udah nggak apa-apa, panggil aja ke sini. Sayangnya ya bang, masalah pembayaran berapa? Saya tanya, katanya seikhlasnya. Ya udah panggil aja. Berarti dia orang baik, itu manggil seikhlasnya sih. Saya panggil ke orang itu bang, ke rumah, terus dicek bang sama dia bang, di terawang sama dia. Di terawang set. Dia tahu bang, dia memang orang pintar beneran bang. Dia tahu bang, dicek set. Ibu kamu, maaf ya, terkena bosnya sendiri. Aku udah tahu sih bang. Berarti ini orang pintar beneran nih. Bosnya sendiri ya? Iya. Terus aku tanya-tanya dong bang sama orang pintar itu bang. Nah, gimana ini nyembuhannya? Ini ibu kamu udah fatal ini, kata dia bang. Ibu kamu udah telat, ditanganin. Nah terus gimana bang? Aku harus gimana? Gimana pak lah itulah. Orang itu nyuruh ambil itu bang, pohon kelapa. Ya. Katanya ambil pohon kelapa tapi waktunya maghrib. Menek sendiri itu, manjat sendiri lah. Manjat sendiri. Metik sendiri, tapi jangan sampai jatuh bang, itu buat nggak boleh jatuh. Iya, nggak boleh jatuh, buat apa itu, obat lah katanya. Setelah diberi itu mending bang, bener kata si orang pintar itu, mending. Ibu saya seger kembali bang, ibu saya seger kembali, terus
sehat kembali. Udah bang, itu minum minuman jamu-jamu, udah gemuk lagi bang ibu Sehat, saya. ya? Iya sehat lagi. Saya kan senang banget bang Iya. ya. Aduh alhamdulillah ibu saya selamat. Senang banget ya bang, ibunya selamat ya. Ibunya udah gemuk, seger, semangat, seneng banget bang. Tapi om saya bilang bang, Iya. om saya bilang, no, ini ibu kamu hampir sembuh. Om saya bilang ya. Tapi syaratnya satu, jangan sampai kepegang orang itu, Iya. orang yang pesugihan itu bang. Iya. Karena kalau kepegang orang itu, taruhannya nyawa. Gitu, nggak boleh kepegang orang itu. Lah kesalahannya begini bang, ibu saya itu kontrol bang, kontrol ke rumah sakit. Dia ikut bang, tapi dia pinter bang, nungguin saya nggak ikut. Ibu saya kontrol, Iya. dia yang ikut. Lah setelah itu, dia bang, dia itu megang ibu saya, ikut kontrol rumah sakit. Iya. Dia megang ibu saya bang. Ternyata bang, dia megang ibu saya sambil bawa sukma bang. Sambil paus. Iya, sukmanya ibu saya dibawa lagi sama dia. Kan dia itu bang, udah nggak bisa ngakal-ngakalin. Nah itu bang, kata om saya, itu udah saya kunci semua. Pakai ilmu 9 penutup jin. Ya. Ya, pakai ilmu 9 penutup jin itu. Berarti itu ilmu 9 penutup jin itu beras bang, medianya bang. Iya. Beras tapi diberi doa semua bang, satu beras putih itu bang, biar jin gak bisa masuk. Emang bener bang, setelah itu tidak bisa masuk bang, tapi kesalahannya itu bang, ibu saya dipegang bang sama dia. Pegang. Kesalahannya itu, kata om saya, kalau dipegang itu taruhannya nyawa. Ya itu kelasnya penyambut nyawa itu, kalau dipegang. Korbannya pasti, kalau pegang dia, pasti mati bang. Iya. Ciri khasnya bang, korban-korban dia bang, pasti sininya bang, jeroan rusak semua bang. Ada yang muntah gede, ada yang muntah darah, Ya. kok gede. Maaf bang, Ya. maklum orang Ya. Jawa ya bang. Ada yang muntah darah bang, ada yang sakit jantung, ada yang dadanya setak tiba-tiba meninggal. Begitu bang, ciri khasnya bang. Ciri khasnya ya. Iya, pasti orangnya langsung kurus bang, kalau kena tumbal dia bang. Ya memang bang, rata-rata tidak langsung matikan bang, biar itu apa ya? Dibuat menderita. Iya, dibuat menderita. Terus bang ya, saya perang gaib bang, perang gaib. Ibu kan saya kan sudah cegar bang, tapi kan dipegang dia. Ibu saya angot lagi bang, Ya. kritis lagi bang, Sakit lagi itu. sakit lagi, tiba-tiba kejang-kejang lagi bang. Kejang-kejang sampai tangga-tangga pada lihat lah bang, pada nangis semua bang, tangga-tangga bang, sama sedulur bang, pada nangis semua. Aduh, aku juga bingung. Duh, ibu selamat apa enggak? Iya. Akhirnya saya panggil om saya bang. Saya pergi ke om saya, om, kenapa kamu kok nangis? Ibu om, tolong. Ya. Om saya datang bang. Om saya datang, terus datang ke rumah, aduh kok kayak gini banget. Setelah itu bang, kan ibu saya hampir meninggal ya bang, itu bang. Om saya datang, terus didoai bang. Baru didoain, alhamdulillah bang, siuman lagi bang, tidak kejang-kejang lagi bang. Itu kan kejang-kejang bang, kayak gini bang. Kasihan bang, yakin bang. Nafasnya itu. Iya. Setelah itu om saya itu doain netral lagi bang, sembuh lagi bang. Sembuh lagi. Iya, sehat lagi. Kan saya udah senang ya bang. Tiba-tiba itu bang, dia luruh kelemahan lagi bang, cari kelemahan lagi bang. Dia ngasih duit bang. Dia tuh ngasih duit. Ngasih duit, katanya buat berobat. Ya. Lah itu bang mulai masuk lagi bang. Mulai masuk. Iya, setannya mulai masuk lagi. Iya. Setelah itu bang, ibu saya parah lagi bang, parah lagi, terus ibu saya udah nggak kuat katanya, udah pasrah,
minta diyasinin juga bang ibu saya bang. Tolong panggilin Pak Ustadz, diyasinin saja, saya udah nggak boleh begitu bu. Saya kan bilang nggak boleh begitu bu, ibu masih bisa diselamatin. Akhirnya saya keluar bang. Saya meditasi di kebun bang. Saya meditasi di kebun itu buat tarung bang. Tarung sama pesugihan sana. Saya tarung semedi bang ya. Semedi kayak gini bang. Saya cuma memanggil bang. Kalau berani itu rajanya sekalian, jangan anak buah-buahnya saja. Datang bang, angin besar bang, tiba-tiba bang, di kebun itu bang. Saya semedi itu, angin besar sekali bang. Besar sekali bang angin. Kayak angin beliung bang. Pohon-pohon aja ada yang rubuh bang. Tiba-tiba apa bang? Ketawa bang, suara ketawa bang, asli bang. Suaranya gimana ketawanya tuh? Kayak menghina itu bang, suaranya kayak menghina. Dalam kebatinan bang ya, dia bilang bang, kamu nggak akan menang melawan saya kayak gue. Saya taruh bang sama dia. Adu kekuatan bang, adu kekuatan. Taruh lawan dia bang. Adu kekuatan. Sampai terpental bang, saya bang. Saya ngeluarin ilmu ajian saya lah bang ya, nggak usah diberitahu ya bang ya, maaf ya bang, terima bang. Kontal bareng bang, dia kontal saya kontal bang, tapi dia pergi bang. Setelah saya taruh itu bang, saya kira saya menang nih, ternyata saya pria bang, kalah bang. Iya sakit-sakitan bang. Nah habis itu bang, ibu saya angot lagi bang. Habis saya kalah itu bang, ibu saya angot lagi, udah nggak kuat, dibawa bang ke rumah sakit Keraton bang. Pekalongan. Iya, Pekalongan bang. Di sana bang, saya udah lemas sekali bang. Lemas. Soalnya saya udah melihat bang, ibu saya akan tiada. Soalnya saya melihat ibu saya udah dikerudung bang, sama sana. Udah lihat? Iya, dikerudung sama sana. Iya. Dikerudung sama sana itu, dikerudung bang sama sana, dikerudung di kerajaan sana bang, yang punya pesugihan itu. Udah ada 2 bang itu bang, yang satu tangga saya bang, dikerudung semua dua-duanya. Nah ini ibu saya bang, aduh saya lihat bang, aduh ibu saya udah dikerudung di sana, selamat apa enggak ya? Ternyata bang, ibu saya udah nggak kuat bang. Ibu saya pasrah, nggak kuat lagi. Dia bilang bang, saya udah nggak kuat lagi. Ibu saya udah ngap-ngapan banget bang ya. Dia nangis bang. Dia titip anak-anaknya yang kecil sama saya bang. Wasiatnya itu? Iya wasiatnya, tolong jagain adik-adiknya, ibu udah nggak kuat lagi. Udah nggak kuat? Iya. Terus saya bilang, jangan gitu bu, kamu pasti sembuh bu. Enggak, ibu udah nggak kuat lagi. Ya saya tahu bang, ibu saya memang akan meninggal bang di hari itu bang. Iya. Tapi kan nggak boleh begitu ya bang, karena biar semangat. Di rumah sakit Keraton itu bang, udah ngap-ngapan bang. Dia nunggu disyahadatin bang, meninggalnya. Disyahadatin baru meninggal bang. Nah ini bang, pesugihan ini bang, sangat-sangat kejam bang. Ibu saya meninggal, tangga saya bilang, udah nggak usah pikirin lagi, ibu udah nggak sakit lagi katanya, biarin pergi gitu. Kasihan kalau hidup sakit-sakitan. Ya udah nggak apa-apa. Kemudian kan itu bang, kan selamatan bang. Saya itu ngirimin itu bang, selamatan ke om saya. Nah om saya bilang, kamu dendam nggak sama dia? Ya saya dendam kang ya, karena ibu saya kang ya yang meninggal kan. Sakit lah bang. Ibu saya menderita sampai
setengah tahun bang, Heeh. diberi sakit-sakitan kayak gitu. Sakit sembuh gitu. Iya, sakit sembuh Heeh. saya dendam lah bang, hilang ya dendam, tapi saya nggak bisa ngalahin, buktinya saya sering kalah. Ya udah, kamu nanti ke rumah saya, nanti saya kasih amalan. Tapi amalan ini khusus Ya. 1 kali digunakan. Cuma 1 kali. 1 kali bang, ini ilmu katanya 1 kali digunakan, ilmu pamungkas, tapi 1 kali bang Ilmu katanya. pamungkas. Iya. Dan ini yang bisa ngalahin cuman ini, Cuma 1 itu. cuman 1 ini. Tapi benar cuma 1 kali ya. Iya. Iya. Gunanya cuman 1 kali ini, Iya. kekuatan ini. Setelah itu saya tirakat bang. Tirakat. Iya, nirakatin ilmu ini, Iya. amalan ini yang dikasih om saya. Iya. Saya tirakat sampai 12 hari bang. 12 hari. Iya. Puasa Mas. Puasa. Puasa. Saya puasa bang. Puasa 12 hari. Ngamalin itu sambil perang bang sama dia. Berarti tirakat sambil perang gitu. Iya, perang sama dia bang. Mm-mm. Tirakat sambil perang sama dia bang ya. Saya semuanya di rumah ya bang. Ternyata bang, di rumah dia bang, banyak penjaganya bang. Rumahnya itu bang, dikeliling penjaga. Ada berapa Mas? Penjaganya ya bang, itu bang, tinggi besar bang. Iya. Hitam semua bang. Hitam semua. Iya, yang menjaga gerbang itu bang, Iya. yang paling kuat bang. Soknya berbulu bang. Kayak Gendorowo itu. Iya, kayak genderuwo. Tapi raksasa bang, Besar ya? besar. 2 bang, Mm-mm. yang paling kuat itu 2 bang. Iya. Saya sambil perang tidak mempan bang sama sekali bang. Selama saya tirakat itu belum mempan bang, Belum mempan ya? belum mempan. 1 hari, 2 hari belum mempan bang. 3 hari belum mempan juga, Iya. belum bisa tembus bang ke kerajaan sana bang. Iya. Rumah itu pun, kerajaan itu pun sudah saya bakar bang, tapi itu tak mempan juga bang. Memang kuat sekali bang, Iya, iya. pesugihannya memang kuat sekali Iya. bang, karena sudah banyak memakan korban. Iya. Saya berarti hari 11 bang, baru turun bang. Dari amalan itu baru turun. Saya dikir ya bang ya, dikir amalan itu. Berarti itu jam 12 malam bang. Dipanggil bang sama yang, saya kan ngamelin itu. Dipanggil sama suara. Iya. Kamu ada apa manggil saya? Ada suara gitu? Iya, ada bisikan bang. Iya. Kamu keluar sekarang. Ada apa kamu manggil saya? Iya. Kamu keluar. Saya keluar bang. Yes. Yang saya lihat bang, apa bang? Sinar putih bang. Putih. Iya. Sinar putih bang, tapi membentuk seperti jubah bang. Oh. Seperti manusia berjubah. Iya. Tapi tingginya seanim bang. Iya, iya. Setower itu sih bang. Iya. Setingginya segitu. Ada apa kamu manggil saya? Iya. Dalam batingan saya. Iya. Saya lihat itu, ada apa kamu manggil saya? Saya ada hajat, oke lah. Iya. Ada hajat buat nyalain ini. Dia nggak ngasih ilmu bang, Iya. nggak ngasih ilmu apa-apa. Cuman begini bang, siap, saya siap. Ya itu siap ya? Iya. Terus kembali lagi dia bang, Iya. naik ke langit bang. Sinarnya naik ke langit bang. Cuos, ke atas bang. Malas, kayak gitu bang. Lah, itu alhamdulillahnya bang. Itu turun, saya kira, loh, kirain mau diberi kekuatan ya bang ya. Kan udah ngamelin itu bang. Iya. Hari sebelah situ kan dia turun. Kirain udah diberi kekuatan, ternyata enggak bang. Enggak diberi kekuatan. Hari ke-12-nya apa ya? Puasa ke-12 hari dah bang. Saya tirakat lagi bang. Saya pikiran lagi amalan itu. Baru bang, saya sampai ketiduran bang. Sampai ketiduran? Iya, dikira sampai ketiduran, dep, ternyata masuk alam bawah sadar bang. Iya. Iya, sukma saya keluar bang. Keluar. Sukma saya keluar, yes. Sukma saya keluar, sana, just dalam mimpi saya bang. Dalam mimpi apa itu ya, ketindihan apa ya? Iya, iya. Mimpi kayak ketindihan itu ya bang. Kayak nyata gitu. Iya kayak nyata, mimpi tapi kayak nyata. Iya. Just saya itu ditemuin bang.
sama orang. Mm-mm. Bentuknya itu ya bang, kayak pakaiannya kayak Mekah itu bang. Mm-mm. Dibilangin saya bang, kamu mau apa? Saya mau ngalahin dia. Mm-mm. Kamu punya uang berapa bang? Kan aneh bang. Ya. Ditanyain punya uang berapa? Ya. Lah itu bang, saya punya uang satu-satunya bang, 50.000 bang. Mm-mm. Ternyata bang, uang 50.000 itu bang digunakan untuk syarat bang, untuk menghancurkan pagernya sana bang, Ya. biar kebuka bang, Ya. biar jebol kerajaannya. Uang 5.000 itu bang, ternyata bang, setelah saya dapatkan, ya udah, saya akan masuk ke raga kamu. Ya. Dia masuk bang, ke raga aku bang. Masuk. Iya masuk, yang kayak orang Mekah itu masuk. Yes. Masuk. Saya tiba-tiba saya tidak kontrol bang, tidak kontrolkan diri bang. Tiba-tiba saya ambil itu bang, pulpen. Mm-mm. Pulpen itu bang, saya dengan sendirinya bang menulis huruf raja bang. Mm-mm. Setelah menulis huruf raja itu bang, saya disuruh ini syarat untuk ngalahin tembok sana, Ya. jebolin pagar sana, pagar gaib sana. Ini, lah syaratnya gimana? Katanya dalam kebatinan saya ya bang, tanya sama dia ya. Ya maaf ya bang, taruh di gendengnya, Mm-mm. taruh di atapnya, Atap. atap rumahnya dia, we. Nanti insya Allah bocor Ya. pagar gaibnya. Saya malam-malam bang ke rumah sana ya, ke rumah sana itu lebaran itu bang, uang itu. Ya. Kata tentara saya, uang kamu punya berapa? Uang terakhir pokoknya. Yang ada di dompet bang, kudunya semua bang. Kalau punya uang 50.000, ya 50.000. Kalau 100 ya 100 kayak Iya. gitu. Tapi sewaktu itu saya punyanya 50.000 bang. Iya. Saya dikasih itu, disuruh ya tiba-tiba tiang rasuk raja itu katanya buat bom untuk ngancurin pagernya sana. Iya. Nah, setelah itu bang, setelah saya buang itu bang ke rumah dia, saya itu lagi dah bang, nunggu bulan suci Ramadan bang, Mm-mm. nyerang dia lagi. Katanya kan bulan suci Ramadan kan bulan yang penuh berkah ya bang. Ya, suci. Iya suci. Kata om saya, kekuatan sana lemah bang. Iya. 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 Katanya kalau bulan suci kekuatan sana lemah. Nah itu kesempatan yang paling bagus Iya. buat ngalahin dia bang. Iya. Akhirnya saya perang juga bang. Saya puasa Ramadan sama perang juga sama dia lah. Saya perang lagi bang ya. Saya didatangin itu bang, taring besar bang. Siluman. Iya. Ini taring yang besar, Heeh. tapi ekornya ular ya bang ya. Iya. Rambutnya gondrong banget bang. Ekornya ular. Iya. Berarti separuh badan manusia itu. Iya. Tapi ininya ada itu bang, taring bang. Taringnya. Iya. Ternyata bang, usut punya usut bang. Iya. Itu bang, yang suka makan jeroan bang. Yang suka makan jeroan. Iya. Siluman ular itu ya. Iya. Bentuknya sekilas mirip seperti jenglot bang, tapi ular itu. Oh, sebesar apa mas? Iya. Sebesar apa dia itu? Besarnya itu? Ya seperti biasa, seperti kita besarnya. kita. Iya. Cuman ekornya panjang bang. Kayak jenglot. Iya. Dia datang, kamu tidak akan bisa mengalahkan saya. Iya. Iya. Nah ternyata bang, dia datang perang bang, kayak bang, sampai meledak bang, dir, gending saya pecah bang, asli. Heeh. Pas pecahnya asli bang, Asli ya? asli. Kayak suara bunyi, dia Dia gitu. pecah bang, Ya. gending jadi dua bang, tak kayak gitu. Bolong bang kamar saya, tempat semedi saya bang. Mm-mm. Setelah itu saya datang lagi ke om saya, om ini gimana om? Saya perang kok belum bisa ngalahin. Nggak apa-apa, itu amalan aja itu, amalan yang saya beri. Mm-mm. Dipelajari lagi, saya pelajari lagi selama bulan Ramadan itu bang. Di hari Ramadan itu kan dia lemah bang, kekuatannya katanya guru saya. Om saya lah, bukan guru saya, om saya tepatnya ya. Saya
disuruh itu bang, ngamalin aja ini yang saya beri. Tapi ini kalau muncul tetap digunakan satu kekuatan saja, satu kali pakai. Ya, saya dikira itu bang, dia datang lagi bang. Yang sinar putih itu datang lagi, datang lagi, Jess. Ada apa kamu manggil saya lagi? Kayak gitu bang, bisikannya. Sudah kamu keluar saja sini. Saya diberi bang, diberi kekuatan sama dia bang. Kasih kekuatan, kan? Iya, diberi bang, di tangan ini bang. Saya diberi sama dia bang. Rasa mas? Rasa berat bang, rasanya berat banget bang. Kayak sinar masuk tapi bang. Dia bilang, tangan kamu kayak gini, acungan kayak gini. Dia bilang ya bang, kayak gini. Nanti saya akan beri untuk mengalahkan dia. Masuk bang, sinar putih bang, tubuh saya bang. Set, masuk. Tiba-tiba bang, setelah masuk itu bang, badan saya menggigil bang. Menggigil? Dingin. Dingin bang. Kayak orang demam itu bang. Dingin, menggigil, dingin sekali bang. Habis dingin ternyata itu bang, kekuatannya udah masuk ternyata bang. Setelah bulan Ramadan bang, berarti udah mau itu ya bang, selesai bulan Ramadan, baru bang, terus saya perang lagi bang sama itu, bangsa itu, kerajaan dia, kesugihan itu. Saya semedi perang bang sama dia bang. Yes. Saya semedi, tiba-tiba dia datang bang, bawa 3 pasukan bang. Sebelum saya ke situ, dianya ke situ, ke rumah saya dulu bang, nyegat saya dulu. Datang 3 bang, pasukan. Yang 1 perempuan bang, yang 2 ini pengawalnya laki-laki semua bang. Yang satunya ular, ini perempuan, ular cantik, bawa tombak ya bang ya. Kepalanya manusia bang, tapi badannya ular bang, bawa tombak bang dia. Yang 2 ini pengawalnya kayak genderuwo bang. Berarti 5 ya? Enggak bang, 3. Oh 3? Iya bang, 3. Yes. Ke rumah saya bang. Kamu masih mau lanjut? Katanya. Saya dibilangin kayak gitu bang. Sebelum dia mati saya tetap mau taruh sama dia. Ya. Setelah itu bang, saya taruh sama 3 itu bang. Kan saya udah punya kekuatan bang. Yang 3 itu bang, ternyata bang, langsung itu bang, saya pendem bumi bang, ilmu pendem bumi bang, saya ambil bang. Tiba-tiba secara otodidak bang, kekuatan itu bang, pasukan itu 3 itu, saya giniin bang, saya ambil. Tiba-tiba saat pendem bang, pendem bumi itu, dia kalah bang. Mental? Tidak, dia kalah. Setelah dia kalah bang, yang punya itu sakit-sakitan bang. Yang punya itu? Yang pesugihan itu sakit-sakitan. Nah setelah dia sakit-sakitan bang, saya meraga sukma lagi bang. Meraga sukma lagi di rumah. Saya dikir, saya ternyata bang di dalam raga sukma saya ditemani itu bang, sinar putih itu, yang jubah putih itu. Saya ditemanin, saya dianterin bang ke sana bang, ke rumah dia. Ternyata bang, ada sosok bang, yang paling kuat itu bang. Yang paling kuat? Iya. Rajanya? Iya, yang paling kuat di sana itu bang. Berarti sosoknya itu ya bang, dia tingginya tinggi lah bang ya, kayak raksasa. Matanya hitam bang. Matanya hitam? Gede banget bang matanya bang. Ini taringnya semini gini bang, bengkok bang, kayak gini. Taring babi itu. Iya. Dia bilang ini bang, kamu mau apa sini? Nggak bisa kamu ngalahin saya, nggak bakal bisa masuk kamu ke rumah ini ya bang. Yang ini bang, yang jubah putih itu. Iya, yang jubah putih itu bang, nolongin saya bang. Dia ngeluarin kekuatan bang, dalam kebatinan saya bang. Dia mengeluarkan sinar putih bang. Tiba-tiba bang, kayak gini bang. Dalam alam bawah sadar saya bang, dia kayak gini bang.
Dia nyerang bang, nyerang ke bagian ini leher bang, Ya. ke bagian leher bang. Leher dia putus bang, Putus? putus. Yang itu, Ya. yang pasukan itu, Heeh. yang tinggi besar itu. Ya, raksasa itu. Iya, ya raksasa itu. Kepalanya putus bang. Tahu nggak bang? Setelah kepalanya putus bang, tiba-tiba bang, orang yang punya itu, ininya bolong bang. Lehernya bolong, Lehernya bolong bang. keluar darah. Ya keluar bang, Keluar darah. keluar darah. Lehernya bolong, tapi belum meninggal bang itu. Walaupun lehernya bolong, belum meninggal bang. Heeh. Dibawa ke rumah sakit bang. Saya dikabarin sama teman saya bang. Yang teman saya itu sih bang, kalau tarung gaib nemenin. Kalau saya tarung gaib, teman saya nemenin. Ya. Kan biar ada kekuatan bareng gitu Ya. kan. Teman saya tahu bang, dapat info bang dari tetangga-tetangga, masuk rumah sakit, lehernya ini, lehernya bolong. Bolong. Iya. Terus, wah, kok beneran ini? Iya. Ternyata dia putus kok ikut lehernya itu kena. Heeh. Berarti ini udah masuk ini, bisa masuk ke kerajaan ini. Heeh. Ternyata itu penjaga gerbang utama bang. Yang tadi kepalanya putus itu. Iya. Terus saya lagi bang, kan itu ada, dia kan udah lemah bang, udah dibawa ke rumah sakit, udah sakit-sakitan bang. Saya meditasi lagi bang, saya meditasi lagi, saya dikira itu lagi, dia datang lagi bang, yang jubah putih itu, udah, ini waktunya Iya. pembalasan, hari pembalasan. Ini waktunya buat kamu hari pembalasan. Iya. Iya. Sekarang kamu boleh masuk ke kerajaan itu, ke rumah itu bang. Ternyata rumahnya itu kayak kerajaan bang. Kayak kerajaan. Iya. Tapi kerajaannya aneh bang, kayak gua itu bang. Oh. Kalau dilihat seperti rumah biasa bang, kalau orang biasa, tapi aslinya itu kayak gua-gua itu bang. Tapi di sana itu banyak makhluk sekali bang. Temait gitu. Iya. Di sana itu bang, banyak ular-ular bang. Banyak ular-ular. Keliling rumah bang. Meliling rumahnya itu bang. Yang paling besar bang, saya lihat bang, ular raksasa bang. Ular raksasa? Iya, ngelilingin di rumahnya itu bang. Pakai mahkota bang, ularnya. Mahkota. Tapi bentuknya ular bang. Iya. Hitam, warnanya hitam, hitam pekat, tapi ada mahkotanya Iya. bang. Itu bang, melilingi rumah, just saya sukmanya saya keluar ya bang ya. Saya ditemenin jubah putih itu, udah ini waktunya pembalasan. Ular itu bang, ular itu dibanting bang sama yang sosok itu bang, jubah putih itu. Kan di atas ya bang ya, tarung bang dia bang, sama jubah putih itu bang, tarung adu kekuatan bang. Karena dia tarung adu kekuatan kalah bang, langsung diambil bang sama yang jubah putih itu bang, dimasukin bang ke bumi bang. Iya. Katanya buat biar pemusnahan. Ya. Katanya si jubah putih dimusnahkan bang di itu bang. Setelah itu bang bisa masuk bang. Lah saya cari orang itu bang. Iya. Cari sukmanya orang itu yang pesugihan itu. Saya masuk bang. Yes. Lah lihat orang itu bang. Lihat. Iya. Nah orang ini saya kejar-kejar bang. Saya dapat bang. Tapi apa bang? Setelah saya pegang bang, sukmanya berubah jadi anaknya bang. Anaknya? Iya bang. Ternyata bang, kalau nyerang dia bang, yang kena anaknya dia bang. Jadi dia kuat sekali bang. Yang dikorbankan anak-anaknya bang, buat jadi tameng-tamengnya bang. Anaknya? Iya. Ada berapa mas? Anaknya ya ada banyak ya bang, tapi yang di rumah itu satu bang. Satu. Iya. Kalau yang nyerang dia bang, sukmanya walaupun kelihatannya dia, ternyata anaknya bang. Saya ambil lah bang. Loh, kok anaknya? Ya. Aduh, kalau ini yang saya hancurkan, nanti dia yang mati. Ya. Saya salah, akhirnya lepasin lagi bang. Saya kejar lagi bang. Keesokan harinya lah bang, saya meditasi lagi. Tetap anaknya lagi bang, sukmanya bang. Herannya itu bang, saya bingung bang. Aduh, ini gimana ini? Nggak selesai-selesai nih, kurang gaib.
masa sukmanya kelihatannya orang itu tapi kok kenapa anaknya? Ternyata bang, usut punya usut bang, ternyata anaknya yang dijadikan itu bang. Kalau diserang orang yang kena anaknya bang, buat tameng gitu bang. Oh berarti yang pertama anaknya Iya. cewek atau cowok mas? Cewek. Cewek. Iya. Berarti masa pegang anaknya? Iya. Saya Terus? pegang sukma anaknya bang. Heeh. Anaknya itu sakit-sakitan bang. Setelah sukmanya dipegang saya bang, saya lihat bang, kesian dah bang. Aduh, kalau ini dipegang terus saya kesian nih. Nanti dia mati. Iya. Ini nggak salah, yang Iya. salah ini. Iya. Iya kan bang? Yang salah kan ini. Orang tua. Orang tuanya, Iya. bukan ini. Akhirnya kan saya kasihan bang, kan dia punya anak juga sih bang, punya anak kecil. Saya nggak tega bang, orangnya bang. Saya lepasin lagi bang. Terus, setelah saya lepasin bang, dengan secara detail bang, dia sembuh bang dari sakit-sakitnya bang. Aneh kan bang? Iya. Itu bang, dunia gaib kayak gitu bang. Iya. Walaupun main sukma tapi kenanya beneran bang. Iya. Setelah saya lepas bang, terus saya bingung bang. Saya ke om saya lagi. Jawabannya tetap sama bang. Udah kamu amalin aja ya itu. Ayat yang udah turun itu. Pasti beri petunjuk. Iya. Saya tetap ngamalin yang itu ya bang. Amalan itu. Amalan yang 1 kali pakai. Ini terakhir kalinya. Pokoknya 1 kali pakai itu untuk memusnahkan aja udah bang. Kalau udah kelar, udah bang. Dia tidak mau ikut lagi. Saya ngamalin lagi, tes. Tiba-tiba dia datang lagi bang. Dia datang lagi, ternyata bawa pasukan bang. Bawa pasukan? Bawa pasukan dia, juga putihnya. Bawa 3. 3. Iya. Bawa 3. Ya ini dalam pandangan batin saya ya bang ya. Bawa 3 tapi yang 2 ada sayapnya bang. Ada sayapnya semua. Ya nggak tahu ya bang itu ya. Yeah. Orang namanya dunia gaib ya bang ya. Yeah. Dia bawa pasukan 2 ada sayapnya semua bang. Mengambil sayap terus udah saatnya kamu yang menang. Dia bilang begitu bang. Ya udah kan orang yang pesugihan itu bang, ininya udah bolong tapi belum mati, masih di rumah sakit dan udah pulang bang. Dia udah pulang tapi dirawat di rumah bang. Yeah. Diipus dia bang. Nah itu bang, pasukan yang 3 itu nyaranin saya bang, udah ini waktunya bang, waktunya pembalasan, kamu harus menang hari ini. Dia ngasih bang, yang sayap itu bang, ngasih, yang satunya sinar hijau, yang satunya sinar biru bang. Yeah. Ngasih ke tubuh saya bang. Saya dimasukin, terus saya hampir pingsan bang. Saya dalam meditasi itu kayak orang pingsan bang. Yeah. Sadar-sadar pagi hari bang. Kaget saya bang. Ya Allah, saya semalam dikiran kemutan saya bang. Keinget saya diberi itu bang. Ternyata saya pingsan setelah dikasih sinar biru itu bang. Yeah. Biru sama hijau. Berarti saya udah punya 3 bang. Biru, hijau, putih bang. Yeah. Yang pertama kan putih ya bang. Yang kedua kan hijau sama biru. Nah, ternyata udah bang itu lengkap itu. Ternyata sinar 3 itu bang yang bisa mengalahkan bang. Yeah. Setelah itu masuk bang, tubuh saya bang, setiap tentara 3 itu datang bang, pasti tubuh saya menggigil bang. Tanda-tandanya datang bang. Tubuh saya menggigil, dingin banget bang. Yeah. Rasanya dingin kayak orang demam itu bang. Kalau demam panas bang, ini dingin bang. Meplek bang. Ternyata itu efek kekuatannya bang. Setelah itu bang, saya masuk semua kekuatannya bang. Saya masuk ke kerajaan dia bang. Akhirnya bisa jebol bang. Iya. Saya cari lagi bang dia bang. Iya. Saya cari lagi bang. Saya cari sukmanya dia lagi bang. Biar bisa kalah sih bang dia. Saya cari lagi sukmanya dia. Saya cari, just ketemu bang. Lari bang dia, ketemu bang, masuk ketemu, saya pegang bang, berubah lagi bang, aneh kan bang, ini berubah apa bang? Kata sama berubah mantunya bang, menantunya dia bang, berubahnya, iya ternyata pagernya dia lagi bang, aduh, nah ini
aduh, berarti ini saya ditipu ini. Duh. Saya lepasin lagi deh bang, dia. Lah hari berikutnya bang, lagi bang saya bang, Raga Sukma lagi. Saya ngamalin itu bang. Datang lagi 3, kok nggak selesai-selesai ya, panjang tahapnya begitu. Katanya nggak apa-apa, itu memang perjalanannya, perjalanan mengalahkan dia memang kayak gitu, harus kayak gitu. Saya meditasi, terus saya mikir, saya masuk bang ke alam gaib sana bang, ke alam bawah sadar sana, sampai saya tidur bang. Nah, di dalam mimpi saya bang, saya ngejar-ngejar orang itu bang, yang punya pesugihan itu. Saya ngejar-ngejar dia bang. Ayo, kamu mau kemana? Ayo, kamu mau ke mana? Di sana dia dikawal 2 bang, dikawal 2 penjaga dia bang. 2 penjaga itu bang, taruh bang sama yang 3 itu bang, 3 tentara itu, yang jubah sama bersayap 2 itu, taruh. Terus ini disingkirin 2 kalah bang. Ini saya ngejar yang ini bang, dia lari bang. Dalam alam bawah sadar itu dia lari, dia sembunyi bang, sembunyi di dalam peti bang. Dalam peti? Iya, Sukmanya sembunyi di dalam peti. Anehnya bang, karena itu dunia gaib ya bang, aneh bang. Dia sembunyi di dalam peti. Saya cari bang, kok malah sembunyi di dalam peti. Tak cekel itu bang, tak pegang dia, berubah lagi bang. Sosoknya aneh bang. Dia berubah, ya masih dia tapi menyatu dengan sosok seperti Jenglot bang. Jenglot? Iya. Rambutnya gondrong, ini ada taringnya ya, kayak gini, just. Tapi di dalam ini Jenglot ini bang ya, kayak ada dianya. Saya bawa pulang bang. Wah ini berarti. Saya bawa pulang bang. Terus saya bawa pulang, kayaknya ini kali ya Sukmanya. Saya bawa pulang, just. Saya langsung bang, kan saya diberi ilmu itu bang, ya ilmunya namanya pendem bumi bang. Pendem bumi? Iya, itu kata kebatinan saya, tapi ilmunya pendem bumi. Saya langsung bang, Sukmanya itu saya pendem bumi bang. Saya pendem bumi, terus besoknya bang, saya ngimpi bang, dia nangis-nangis bang, yang pesugihan itu, minta tolong lepasin, tolong lepasin. Nah teman saya itu bang telepon, halo, iya kenapa? Serang terus, udah kritis. Ya dia udah kritis. Ya, orang kritis maning, kira aku nih. Sayanya udah, ini besok dia meninggal. Sayanya kayak gitu kan. Besok dia meninggal. Hish, kayak malaikat temen kowe ya, karena nih ngomong kayak kowe. Terus saya memang malaikat kok kira, kayak sama klien bang, karena sama teman. Ternyata meninggal beneran bang itu. Besoknya meninggal beneran? Iya. Tahu bang, meninggalnya kenapa bang? Iya. Setelah dipendam bumi itu bang, rainya kosong-kosong semua bang. Bukannya kosong? Iya. Meninggalnya. Yang tadi layarnya bolong itu? Iya. Serem? Iya, setelah dipendam bumi itu bang. Setelah dipendam bumi itu, dia meninggalnya kayak gitu bang. Masa lihat? Lihat. Berarti layat ya? Layat. Kan sebelum saya berangkat kerja, tengok dulu bang. Kan tetangga nggak enak kan bang, nggak layat. Lihat dulu bang, mukanya kosong-kosong bang. Kosong? Iya. Tapi lepas bakar itu? Enggak. Mukanya masih utuh bang, kayak gini. Cuma kosong gitu? Cuman kosong-kosong ininya. Anehnya itu bang, kayak gitu. Setelah itu bang, alhamdulillah bang, tetangga-tetangga bukannya pada itu malah tambah senang bang. Malah tambah senang? Iya, karena dia udah kalah. Tapi banyak yang layat? Banyak. Ya. Itu bang, kalahnya dia bang. Berarti setelah Sukmanya dipendam bumi ya? Iya. Sukmanya setelah dipendam bumi dia kalah bang. Mati gitu? Mati. Sudah mati, udah kalah, masa lega nih, dia balas dendam gitu ya? Iya. Ini kembali ke masalah ibunya tadi ya, pas Iya. ibunya sakit ini, pas awalnya lihat,
pertama kali pulang dari Jakarta ya. Iya. Beda ini pucat nggak mas? Ya itu mas, kayak pucat itu. Pucat. Kayak dilihat itu kayak orang nggak punya tenaga lah. Nggak punya tenaga. Iya. Untuk pertama kali lihat. Masa di Jakarta kerja apa mas dulu itu? Saya sih kerjanya kuli bangunan bang. Kuli bangunan. Iya. Terus ketika dihubungi punya sakit terus pulang. Iya. Lihatnya beda gitu ya. Lihatnya udah beda bang. Terus pas waktu sakit ya, sakit-sakitan terus sembuh gitu kan. Iya. Ini berarti yang kena jeroannya mas ya? Iya. Jeroannya kena. Iya bang, ciri khasnya kayak gitu bang. Pesugihan dia makannya jeroan semua bang. Iya. Emang dia itu usahanya apa mas yang pelaku itu loh? Ya maaf nih ya bang, disensor aja ya bang. Usahanya sih, ya dia intinya punya banyak kebun ya bang. Iya. Intinya kalau ya kerjanya itu loh bang. Nggak boleh, aduh. Kalau ini ditanyain nanti. Oh. Iya deh bang. Privasi ya? Iya. Oke. Deh, bang. Nanti tahu dong bang ini kan iya. dimasukin ke YouTube ya bang. Iya. Berarti rumahnya emang nggak jauh dari situ ya mas? Iya. Terus masa belajar ilmu pamungkas terus beraga sukma ya kan itu pas waktu raga sukma ini meditasi ya. Iya. Ini rasanya gimana pas waktu sukmanya keluar itu loh? Ya itu bang, kayak meditasi, tiba-tiba kayak saya itu keluar satu kayak gitu ya bang. Iya. Sep, hilang satu. Ya tetap saya di sini bang. Iya. Ketika mereka sukma itu saya kayak gini, sukma saya hilang, keluar satu bang. Iya. Keluar satu. Itu raga sukma bang. Tapi belajar raga sukma itu saya biasanya bang, kalau enak lagi sambil dikir bang. Sambil dikir. Iya. Sampai ketiduran itu baru sukmanya keluar. Itu raga sukma saya bang, belajar raga sukmanya saya. Sebelum dikasih amalan sama Om ya, ini sebelumnya sudah punya ilmu kayak gitu mas? Ya ilmu saya kan di om saya semua. Oh dari Om semua, dari ilmu pamungkas, terus pendem bumi gitu kan. Terus masa nih keluar raga sukma ya, keluar terus lihat alam mereka, itu kayak apa mas cuacanya itu? Cuacanya gelap bang. Gelap? Gelap. Tapi banyak makhluk ya? Iya. Cuacanya gelap, tapi setelah masuk itu kayak awan hitam ya bang. Iya. Banyak sinar. Lah ketika dilihat itu bang, berubah jadi makhluk bang. Iya. Terus lihat ular di atas genteng rumah itu kan? Iya. Yang gede, yang bermahkota. Ini siapa sih? Ini Blorong atau siapa gitu? Ya menurut saya sih, ya sejenisnya ya bang, sejenisnya lah. Jenisnya. Iya, nggak berani bilang Blorong lah. Terus soalnya kan jenis Blorong itu banyak mas ya. Tapi itu pasti ya mungkin Blorong ya. Iya. Tapi juga mas saya lihat kayak jenglot ya. Iya. Ya itu bang, anehnya yang pelahir itu kayak jenglot itu bang. Jenglot ya. Yang saya kalahkan itu bang, ternyata yang paling kuat itu bang. Yang paling kuat. Iya. Ini omnya masnya Ustadz atau Kiai atau siapa sih kok bisa banyak ilmu gitu? Om saya sih orang biasa bang. Orang biasa. Tapi dia rajin tirakat bang. Oh suka tirakat gitu? Iya, suka tirakat. Orang biasa sih dia. Tapi suka tirakat, suka nolongin orang yang kena medis maupun non medis. Oke. Sampai sekarang masa bisa melihat gaib mas? Siapa? Masnya sendiri sampai sekarang gitu? Bisa tapi melalui batin. Oh melalui batin. Iya. Bukan langsung melihat kayak gini bukan? Iya. Harus menggunakan mata batin lah, kontak. Kalau boleh tahu, ini amalnya pamungkas ini seperti apa mas? Atau sholawat atau istighfar? Amalannya? Itu tentang pasukan malaikat mas. Oh. Berarti dilakuin selama 12 hari? 12 hari. Tapi cuma satu kali pakai itu? Iya. Tapi itu khusus satu kali pakai kata om saya. Tapi yang lain-lain ada tuh? Ada banyak pak. Banyak ya? Banyak. Amalan banyak mas. Ilmu pamungkas itu kok yang datang yang bahkan berjubah putih gitu? Iya. Ini dari mana itu langit? Ya sepertinya ya pak ya. Langit. Iya nggak tahu kan ya. Allah alam ya pak. Kan dalam perjalanan spiritual kan. Iya. Kayaknya sih dari langit dari ya. Langit, ya. Terus masa ini berapa tahun belajar ilmu-ilmu kayak gitu mas? Saya belajar itu dari kelas 2
2 SMP. 2 SMP. Iya. Tapi memang mutlak ibunya sendiri, masnya sendiri memang benar meninggal tumbal gitu. Iya. Mutlak. Mutlak ya. Mutlak. Barangkali masa lihat ibunya sendiri dalam mimpi atau di mana, masa lihat nggak? Lihat. Di mana itu? Apanya? Lihat ibunya nggak setelah meninggal dunia itu? Ya lihat bang. Lihat di alam mana gitu? Ya lihat sih. Lihat di alam sana bang. Alam sana. Udah diangkat di langit. Berarti udah mimpi gitu? Iya. Ketemu? Tapi anehnya bang, dia pakai lambang melati bang. Oh. Sininya. Pakai baju putih. Dia pakai baju putih bang. Nemunin saya. Ngimpi lah di dalam di dalam mimpi dia bilang mau saya ini. Maafin ibu. Iya. Ibu udah beda alam. Beda alam. Iya, kamu jangan ikut ibu. Iya. Ya bu. Ibunya pergi langsung bang. Tapi setelah si pelaku sudah mati ya, meninggal dunia ini, masih makan korban nggak mas? Enggak. Sudah enggak? Sudah tenang bang besok. Oh, berarti warga sudah banyak yang tahu ya? Iya. Sudah makan berapa korban mas? Banyak. Dari siapa aja sih yang kena itu? Yang kena jadi tumbal ini siapa aja selain ibunya mas sendiri? Ya pegawai-pegawainya bang. Pegawai. Iya, pegawai yang ikut dia. Terus pas waktu masnya di rumah sakit lihat ibunya dipegang sama dia, itu dia tuh ngambil sukmanya ya? Iya. Masa lihat? Saya nggak lihat bang. Kan saya nggak ikut bang. Iya. Kan dia mencari titik lemah bang. Iya. Kan pinter bang dia. Nggak lihat. Aku kan dia ikut. Iya. Kesempatan. Kok tahu masa tahu dia ambil sukmanya ibunya sendiri? Kan kebatinan bang. Batinan. Dilihat dari kebatinan. Oh iya. Ternyata sukma ibu saya diambil bang. Dicuri itu bang. Itu fatalnya di situ bang. Fatalnya gitu. Iya. Dan juga anaknya ketika ada siluman yang diserang terus kepalanya putus, dia itu keserang lehernya sampai bolong ya. Iya. Dan anaknya masnya juga masuk mencari-cari sukmanya si pelaku. Iya. Kok tiba-tiba jadi anaknya itu? Memang anaknya sudah meninggal atau masih hidup mas? Masih hidup. Kok bisa jadi anaknya sukmanya itu? Nah itu bang, ternyata kalau nyerang itu yang pesugihan itu, yang kena anaknya bang. Ternyata anaknya itu buat tameng. Berarti semacam tipuan gitu? Iya. Iya. Terus lepas lagi gitu? Ya saya kan kasihan bang, lepas kasihan lagi. Ya. Iya. Tapi itu sebenarnya sukmanya anaknya sendiri atau si pelaku? Sukmanya anaknya. Oh anaknya? Iya benar-benar anaknya. Tapi ya itu bang, tipuannya kalau dilihat si pelaku. Kalau diambil bang, itu berubah bang, jadi anaknya. Aneh kan bang? Anehnya kayak gitu bang. Iya. Tapi sampai sekarang masing-masing nggak ilmu gitu kalau ada apa-apa gitu ya? Iya. Barangkali masa ada sesuatu bawa nggak mas? Ada. Ada apa itu mas? Boleh dikeluarin? Ada bang, banyak ada ya? Ambil. Iya. Ini keluarin semua apa? Gimana Pak? Terserah bebas. Keluarin semua nggak apa-apa mas. Ya. Kayaknya ada biar semua ini. Penonton ini kan tahu kalau kita itu memang harus ada ageman gitu Ya. mas, buat jaga-jaga gitu. Ini ada kalau bawah. Ini juga ada. Ini juga. Berarti ini nanti bisa dijelasin semua ya mas? Bisa. Oke. Ini juga pemberian bang ini. Ada edukasinya semua ini. Ini harus ingat. Iya. Maaf bang ini. Nggak apa-apa, pegang nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Minta izin. Bismillah. Ini satu persatu ini dari mana mas? Ini dari Kari Comal bang. Kali Comal? Iya. Ini kan batu biasa mas? Iya. Tapi kan ini maaf ya bang. Iya. Mirip teh. Iya. Kok Maaf ya, masalah Bang. diambil gitu loh? Iya. Ini ada kodamnya atau gimana sih mas? Ada Kodamnya apa mas? perempuan. Perempuan? Iya. Emang masa suka gitu? Ya itu kan nggak sengaja bang. Kayak mana dia mau ikut. Iya. Ya saya ambil mau ikut. Ini dapat di Kali Comal? Kali Comal itu bang. Masa lagi mandi atau gimana sih? Ceritanya gini bang, Iya. saya kan mau buat aquascape. Iya. Kan saya cari bokol-bokolan kayu bang, itu akar-akar kayu. Iya. Tiba-tiba ada sosok perempuan bang. Ada perempuan? Iya, cantik. Tiba-tiba saya pengen ikut kamu. Terus saya bilang bang, kalau mau ikut wujud yang asli, jangan kayak gitu, Iya. jangan gaib kayak gitu.
Ya udah ambil tuh di sana, itu punya saya, itu tempat saya. Iya. Saya ambil bang, tiba-tiba ada batu itu bang. Ini ada batu ini? Iya. Kayunya ini di dalam kayu bang. Dalam kayu? Iya. Tapi kayu udah kropos bang ya. Iya. Di pinggir kali ada kayu yang kropos itu masuk di dalam kayu itu. Iya. Anehnya. Fungsinya untuk apa mas? Itu sih ya sukanya laki-laki itu bang. Oh. Buat pengasihan. Pengasihan. Iya. Tapi saya tidak pernah menggunakan bang. Nggak pernah. Tapi kalau dia sosoknya dipanggil bisa datang sini mas? Bisa. Boleh dipanggil mas? Atau bisa masuk ke masnya sendiri bisa nggak? Bisa. Boleh? Boleh. Dimasukin ke badan mas bisa? Boleh. Boleh mas? Ya. Mau dimasukin? Masukin ke badannya mas, nanti saya ingin tanya. Pengen biar penontonnya lebih menarik gitu mas. Ya. Coba mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Gaibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak jalani. Manggil gaibnya. Isi kod. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Assalamualaikum. Bisa ngucap salam nggak mbak? Waalaikumsalam. Ini mbaknya dari Kali Comal ya? Iya. Namanya siapa mbak? Nurlasti. Oh enggak. Mbaknya ini penunggu dari Kali Comal atau korban kecelakaan dari jembatan Comal? Bukan, penunggu batu ini. Oh menunggu batu ini. Oh iya. Terus kenapa tadinya ada di Kali Comal ya? Kok sampai sekarang ikut di batu ini? Emang saya tempatnya di situ. Oh tempatnya di situ. Iya. Tapi ini tadi mbaknya dari batu sini atau dari Kali Comal? Ya saya dari batu ini. Oh batu ini. Iya. Kalau ciri-cirinya kayak apa mbak? Siapa? Mbaknya sendiri kayak apa ciri-cirinya? Saya pakai baju merah. Oh iya terus? Iya. Heeh. Pakai kondeng. Heeh. Iya. Wajahnya? Wajahnya agak bulat. Iya. Ini sebangsa jin atau kuntilanak merah ya kok pakainya merah itu? Jin. Jin ya? Iya. Iya. Kok ada di Kali Comal berarti tahu yang dari cerita Kali Comal ini yang penguasa siapa namanya itu yang di Kali Comal? Bagian mana? Kan Kali Comal banyak panjang. Iya, yang bagian yang ada di jembatan yang sering ambles itu. Jembatan situ. Iya. Dan Deles ya. Iya. Itu ular besar. Ular besar. Kuasanya, kepalanya kerblok. Oh. Terus katanya ada Ratu Orang Ayu ini ada nggak? Orang Ayu. Iya. Itu teman-teman saya. Oh teman-teman. Iya. Orang Ayu gitu. Iya. Ini Orang Ayu ini dari mana ya silsilah sejarahnya itu? Ya macam-macam, ada yang dari keraton juga ada. Heeh. Saya kenal semua. Oh, enggak semua. Iya. Terus katanya juga ada siluman buaya putih yang ada yang jembatan Comal itu. Iya. Itu Siluman ya? buaya putih ada. Bapaknya namanya Anubaya. Buaya. Anubaya itu. Rajanya namanya Anubaya. Oh. Iya. Tapi ada kaitannya dengan Laut Selamaran nggak si yang Kali Comal itu? Nggak ada. Nggak ada ya? Berarti beda kerajaan itu? Beda. Tapi katanya sering makan tumbal orang tenggelam, memang ada? Ada. Ada yang sering makan tumbal itu siapa itu? Banyak. Ada yang sosoknya kayak itu. Heeh. Kayak serangga. Heeh. Itu juga biasa makan tumbal. Ada yang seperti duyung. Juga ada. Suka makan tumbal juga dia. Tapi sampai sekarang masih makan tumbal nggak, Mbak? Masih. Masih berapa tahun sekali sih? Biasanya 5 tahun sekali. Ini dia. berarti buat apa sih kok harus makan tumbal gitu? Buat parewangannya sana. Atau istrinya. Iya, 5 tahun sekali ya. Iya. Terus dari kejadian jembatan ambles ini berarti ulah dari bakso atau dari siluman mereka? Siluman ular. Siluman ular. Iya.
kenapa kok harus ambles, emang nggak ada apa mau minta apa gitu kan, sudah makan tumbal 5 tahun sekali itu. Ya dia cuman bikin takut aja. Oh, bikin takut aja. Dia pengen ngerti bahwa ini ada kekuasaan aku. Oh iya iya. Berarti mbaknya sendiri ada hubungannya dengan mereka nggak? Nggak ada, Nggak ada. jauh. Jauh ya? Jauh saya. Oke. Kenapa kok mbaknya sendiri mau ikut Mas Ibnu gitu? Ya suka aja. Suka. Kalau suka minta dikawin. Enggak. Nggak. Suka aja sama dia. Iya. Emang batu ini fungsinya ini untuk apa ya? Saya itu Iya. pemikat. Oh, pemikat. Emang Mas Ibnu ini punya wanita nggak? Sejauh ini kayaknya belum. Oh, belum. Iya. Katanya buat pemikat. Kan dia tidak pernah menggunakannya. Oh, nah cara gunanya Iya. gimana? Ini. Iya, cara gunanya itu. Ini. Tiga kali. Tapi 3 kali. sebelum keluar rumah. Iya. Oh, iya, iya. Oke. Berarti mbaknya ini umurnya sudah berapa tahun ya? Udah ribuan tahun lah. Ribuan saya. tahun? Iya. Dari zaman penjajahan atau gimana? Kalau ceritanya panjang. Oh, panjang ya? Iya. Pokoknya sudah ribuan tahun gitu. Iya. Berarti mbaknya ini sosoknya baik yang nggak jahat ah? Ya, baik. Baik ya? Tapi kadang suka ganggu dari di Kali Comal nggak, dari orang yang mandi di sungai? Enggak ya? pernah ya. Ya, terima kasih sebelumnya informasinya ya mbak ya. Iya. Ya, monggo, assalamualaikum, keluar. Iya. Saya Nur Lazi izin pamit. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sangat menarik sekali nih. Mau minum nggak mas? Enggak usah. Hah? Enggak usah. Oh, nggak usah. Oke, cukup mas. Makasih Iya. mas ya. Nih masukkan lagi ya. Ini buka untuk pengasihan dan pemikat wanita gitu ya mas. Iya. Kalau ini dapat dari mana mas ya? Ya, yang ini. Itu yang permata merah Heeh. dapat di candi saya itu, Bang. Ini? Di tempat tinggal saya ya. Ada candi keramat. Oh, kok nggak dipakai emban, pakai cincin? Enggak suka, Bang, saya. Oh, nggak suka? Iya, enggak suka pakai gituan. Ya, oke, makasih mas ya. Iya. Mas kan sudah pakai kalung, kok ada lagi mas? Ini sama, Bang. Satu pasang? Iya, satu pasang. Berarti aslinya 3, Bang, ini. 3 Iya. yang satu di mana? Tapi dikasih musafir itu, Bang. Oh, mas kan pernah ketemu Safir? Iya. Tapi musafirnya itu ke rumah saya, Bang. Heeh. Dia penampilan kayak orang gila ya, Bang. Heeh. Minta dimandiin. Heeh. Dia minta dimandiin. Setelah dimandiin, Bang, dia minta makan. Iya. Makan ternyata ninggalin ini nih, Bang. Mm-mm. Ninggalin barang ini 3. 3. Iya, kalung ini. Terus? Ini nggak ada benahnya, Bang, tadinya. Ini saya buat sendiri. Ya. Yang satu dipakai musafir. Bukan, Ya. ada di saya juga. Oh, berarti katanya kenang-kenangan atau ada fungsinya mas? Nggak bilang sama sekali, Bang, itu tinggalin aja. Berarti Gitu. cuma dikasih hadiah Iya. gitu ya? Oh, dia Dimandiin ngasih gitu. nggak bilang. Iya. Cuma ninggalin, dia tinggal, dia pergi, ternyata ada itu 3. Oh, berarti tanpa sepengetahuan ya? Iya, tambah sepengetahuan. Oke. Ini mas, terima kasih ya informasinya. Terus ini tadi sudah aku tanya ini yang tadi Iya. batu, ini kan buat pemikat. Mas kok nggak pernah pakai nih buat cari wanita gitu? Ya, saya takut efeknya, Bang. Efeknya apa sih? Biasanya kalau pakai ini, Bang, suka bertengkar. Oh. Nanti hubungannya nggak bakal langgeng, Bang. Oh gitu ya? Iya. Berarti mas sudah efeknya. tahu gitu ya? Iya. Meskipun itunya tergila-gila, Bang. Oh, Tapi tapi pernah efek- dipakai nggak mas? Ya pernah sih, Bang, coba. Buat ngetes aja ya. Saya kan katanya, saya tanya cara gunainnya gimana. Harus dikempeng dulu 3 Iya. kali Iya. sebelum keluar rumah. Memang, Bang, setelah dikempeng saya keluar, Bang. Banyak yang itu, Bang. Minta kenalan. Saya keluar itu banyak yang mandeng, banyak yang lihat. Mandengnya itu beda, Bang, kayak orang suka gitu. Oke. Senyum-senyum Banyak, Mas. sendiri. Iya. Oh, Ini batu ini. berarti si wanita ini berarti bisikan gitu? Iya, bisikan. Dia seperti rumahnya batu ini ya? Iya. Nggak di Kali Cuma lagi nggak ya? Enggak.
Enggak ya, berarti sebelumnya makasih Mas ya Iya. untuk edukasi podcast kali ini sangat luar biasa, sangat menarik, mudah-mudahan bisa membawa hikmah dan manfaat untuk kita semua ya. Iya. Mas aku bisa melihat gaib ya, ini secara otomatis atau harus pakai tenaga dalam atau amalan gitu? Ya, saya harus buka mata batin, Mas. Heeh. Kalau ingin lihat batin. Kalau kayak gini ya saya nggak bisa lihat. Kalau Iya. kayak gini nggak bisa? Nggak bisa, Bang. Oh, berarti harus ada tempatnya sendiri gitu? Iya, ada teman sendiri harus ngeluarin amalan sama itu mata batin. Buka mata batin lah. Heeh. Kalau buka udah kebuka ya baru bisa lihat. Berarti kalau acara gini nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke. Oke guys, inilah cerita dari Mas Ibnu. Semoga penuh manfaat dan penuh hikmah. Kita semua ini sangat luar biasa. Ini sudah dibuktikan ya, ternyata memang ada sosok wanita yang sudah umurnya ribuan tahun, yang dulunya di Kali Comal ya. Sudah diceritain sedikit sejarah dari jembatan Comal yang sering ambles, Mas, ada siluman buaya putih dan rajanya ini ada siluman ular gitu ya. Barangkali ada pesan ini untuk penonton nih Mas, pesan-pesan nih Masa selama punya ilmu pamungkas dan bisa melumpuhkan para pelaku pesugihan gitu Pak. Pesan-pesannya itu aja, Kang. Iya, Gunakan ilmu sebaik-baiknya buat menolong orang. menolong orang. Iya. Udah itu aja, Bang. Loh, tapi kan Mas sudah membunuh pelaku pesugihan. Kalau laki itu kan tindakan benar, Bang. Kan itu hama, Bang. Hama ya? Harus dibasmi. Itu pasti. Iya kan? Oke. Kalau Mas ya? kalau hama nggak dibasmi kan bisa makan-makan orang, Bang. Oke. Banyak. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri yang akan mengundang narasumber yang punya cerita-cerita nyata dan mistis. Dan habis ini saya pamit, Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.